amal, berikan ganjaran, berikan pahala sebagaimana orang yang ahsanal amal, orang-orang yang berbuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu selalu kesini dalam memperbaiki niat, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi. Sebelum kita silakan surah Al-Fatihah. Ternyata masalah pertemuan semoga dari sebuah dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai bukunya maupun segala saat dan bersama dan berikan ilmu yang diberikan kepada semua diri oleh bermanfaat di dunia dan ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ullah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina وإلى جميع العلماء العاملين الصالحين خصوصا الموحد والموحد محمد زين الدين الشيخ شيخ الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ولأساتذتنا شيخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat melanjutkan pengajian kita membaca kitab Bidayatul Hidayah yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Badani dalam kitabnya Ma'aqil Ubudiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini menjadi majelis yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kesehatan dan kebaikan kebaikan kita di dunia sebagai amalan kita untuk menghadapi akhirat. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang min zahir ilmi taqwa, tentang zahirnya taqwa, bahwa yang disebut sebagai takwa itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam takwa itu ada ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Dalam bentuk ketaatan yang fardu, yang wajib, dan ketaatan yang nawafil atau yang sunnah. Kalau kita melakukan yang diwajibkan oleh Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Kalau kita menambah amalan wajib itu dengan amalan sunnah, maka Allah akan mencintai. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita semua, maka seluruh perbuatan yang kita lakukan, seluruh pikiran yang ada di dalam akal hati kita itu tidak lepas dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarahnya Syekh Nawawi Al-Badani mengatakan
la tastati'u jawarihu an tanba'itha illa bi muwafaqati ma fi qalbihi. Di halaman 9. La tastati'u jawarihu an tanba'itha illa bi muwafaqati ma fi qalbihi. Wa hadha huwa alladhi qala fihi lam yabqa fi qalbihi illa Allah, ay ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wa dhikruhu. Orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, penuh dengan pengetahuan akan Allah, penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling awal dari hidayah, sebelum kita menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah melakukan takwa yang sholih, yang sadar, yang wajib, dan menambah dengan amalan sunnah. Itu sebagai bidayatul hidayah, permulaan dari hidayah. Walan tasila ayyuhal talibu, dan tidaklah engkau akan sampai wahai al-talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala, kepada mendirikan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kepada takwa, illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika. Walan tasila ayyuhal talibu, dan tidaklah sampai engkau wahai para penuntut. Menuntut apa? Lidarajatil aliyah, menuntut kedudukan yang mulia di sisi Allah, ila maqamil ihsan alladhi huwa haqiqah. Jadi hakikat dari ibadah itu adalah mencapai maqam ihsan. Ma makna ihsan? Ihsan itu adalah kita semua selalu merasa diri kita berada di dalam pengawasan Allah. Dan tidak mungkin kita sampai pada tingkatan takwa itu kecuali dengan muraqabati qalbika wa jawarihika, memperhatikan hati dan memperhatikan anggota badan kita. Jadi tidak mungkin kita sampai pada tingkatan ihsan, tingkatan orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan selalu memperhatikan hati dan gerak badan, gerak anggota badan kita. Apa maksudnya ini? Wa huwa dawamu mulahadhatika ay ishtighali qalbika wa istighraqi a'dha'ika ma'allahi ta'ala, yaitu membiasakan gerak-gerik pandangan kita, menyibukkan hati kita, menenggelamkan anggota badan kita ma'allah ta'ala, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi dawami lahwatika wa anfasika, di dalam setiap gerakan mata kita dan nafas kita, min hini tusbih ila hini bunsi, dari pagi sampai sore hari. Jadi kalau kita mau sampai pada tingkatan ihsan, maka kita harus selalu memperhatikan hati kita, memperhatikan anggota badan kita, dari mulai pagi hari sampai datang sore hari. Kenapa kita perhatikan anggota badan kita dan hati kita? Jangan sampai hati dan pikiran kita serta anggota badan kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam anna Allah ta'ala muttali'un, karena ketahuilah olehmu bahwa Allah ta'ala ini muttali'un. Apa makna muttali'un? Alimun, mengetahui, ala dhamirika ay qalbika, mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, wa musyrifun,
Apa arti musyrikun? Ay nadirun, memperhatikan, ala zahirika wa batinika, memperhatikan apa yang zahir darimu dan memperhatikan apa yang batin darimu. Wa muhitun bi jami'i lahzatika wa fataratika, dan Allah Ta'ala mengetahui segala pandanganmu dan gerak pikiranmu. Wa khatawatika birijlaika, dan segala langkah-langkahmu. Wa sa'i sakanatika wa harakatika, dan mengetahui diam dan gerakmu. Fil ma'asi wa ta'at, baik dalam maksiat maupun ketaatan. Kenapa kita harus menjaga hati dan anggota badan kita? Karena harus kita ketahui bahwa Allah Ta'ala mengetahui isi hati kita. Allah Ta'ala memperhatikan zahir dan batin kita, dan Allah Ta'ala meliputi segala pandangan dan gerak-gerik pikiran kita. Allah Ta'ala mengetahui langkah kaki kita. Allah Ta'ala mengetahui diam dan geraknya kita, baik dalam perbuatan maksiat maupun ketaatan. Nah, jadi begini, Allah Ta'ala mengetahui apa yang tampak dan apa yang tidak tampak pada manusia. Jadi bukan tugas manusia untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Bukan tugas kita untuk mengkoreksi isi hati orang lain. Bukan tugas kita untuk mengkoreksi niat orang lain. Karena Allah Ta'ala sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati dan apa yang tampak pada perbuatan kita. Karena Allah Ta'ala mengetahui segala yang tampak dan tidak tampak, maka usahakan dari pagi sampai sore hari kita, hati dan pikiran kita tidak keluar dari mahabbah, tidak keluar dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala meliputi jami'i lahzatika wa fataratika, meliputi semua pandangan dan gerak pikiran, mengetahui langkah kakimu, mengetahui diam dan gerakmu. Maka dari itu manusia sendiri jadi menjadi Tuhan kadang-kadang, merasa itu berhak mengkoreksi orang lain, berhak menyalahkan niat orang lain, padahal Allah Ta'ala mengetahui apa yang zahir, Allah Ta'ala mengetahui apa yang batin. Maka bukan tugas kita manusia untuk mengkoreksi niat orang lain, tetapi tugas kita memperbaiki niat kita masing-masing. Karena Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Boleh jadi kita tampak baik di mata orang lain, kita tampak alim di mata orang lain, tetapi Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kita. Maka jaga hati kita, jaga anggota badan kita agar tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam anna Allah Ta'ala muttali'un ala dhamirika wa musyrikun ala zahirika wa batinika wa muhitun bi jami'i lahzatika wa fataratika wa khatawatika wa sa'i sakanatika wa harakatika wa innaka fi mukhalatatika wa khalwatika. Allah mengetahui apa yang kita lakukan dalam keramaian, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan dalam kesendirian. Mutaraddidun baina yadayhi ta'ala, semua itu hadir, semua itu tampak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yaskunu fil mulki wal malakut, ay fil mulkil azim. Disyaratkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani mengapa menggunakan kata malakut. Fala yaskunu fil mulki wal malakut,
Makna malakut itu adalah lil mubalaghah, ay wal muradu bidzalika bil ardi was sama. Fala yaskunu bil mulki wal malakut sakinun wa la yataharraku mutaharrikun illa wa jabbarus samawati wal ardi muttali'un alayhi. Fala yaskunu sakinun bil mulki wal malakut, tidaklah apa yang diam, segala hal yang bergerak yang ada di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ay fil ardi was sama, di langit dan di bumi, illa wa jabbarus samawati wal ardi muttali'un alaih, kecuali telah diketahui oleh sang penguasa langit, sang penguasa bumi, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jabbar sini maksudnya adalah orang yang menguasai, orang yang memaksa. Maka dalam aliran pemikiran kalam, misalnya aliran Jabbariyah, aliran Qadariyah. Maksudnya aliran Jabbariyah ini apa? Aliran yang berpendapat bahwa segala yang dilakukan manusia sini pada dasarnya dan pada hakikatnya telah ditetapkan oleh Allah. Itu Jabbariyah. Artinya apa? Dari pagi sampai malam hari, perbuatan baik dan perbuatan buruk kita selaku ke sini sudah ditetapkan oleh Allah. Ada lagi aliran Qadariyah. Dalam pandangan aliran Qadariyah, selaku hal perbuatan manusia sini merdeka dari ketetapan Allah. Ini perbedaan ini. Ada Jabbariyah, ada Qadariyah. Dalam pandangan Jabbariyah, selaku perbuatan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Entah ia bagus, entah ia lemah, selaku kesini dengan Allah. Tapi dalam pandangan paham Qadariyah, selaku perbuatan manusia bagus ataupun lemah, ini berasal dari manusia sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu percaya kepada takdir 100%, yang satu percaya kepada pilihan-pilihan manusia 100%. Jabbariyah dan Qadariyah. Di mana posisi kita? Posisi selaku di sini tengah-tengah. Artinya apa? Manusia memiliki kebebasan melalui ikhtiarnya, tetapi keputusan apa yang terjadi, apa yang kemudian dirasakan manusia, itu menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Arah-arahnya doa, arah-arahnya ikhtiar. Nah, maksudnya Jabbar samawati wal ardi, yang menguasai, yang memaksa langit dan bumi. Kalau orang-orang yang Jabbariyah ini, ya pasrah lalu. Pokoknya lihat masjid, doang, dia dah berusaha, dia dah berdagang, dia dah berpegawaian. Karena ia yakin selaku rezeki dari Allah Ta'ala, dia dah milih berusaha. Tetapi orang-orang Qadariyah, lawan dari Jabbariyah, merasa harus berusaha, harus berpegawaian. Karena manusia sini memiliki kemerdekaan atas pilihan-pilihan hidupnya, dinara siaran takdir. Maka di antara Jabbariyah dan Qadariyah, disitulah posisi selaku presiden. Itu pegawaian, itu lalu orang pangkat, lalu orang pekan, pekerja, tetapi di satu sisi kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sebagai selaku di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau aliran wasatiyah yang berada di tengah-tengah. Illa wa jabbarus samawati wal ard muttali'un alaihi ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa.
Allah Ta'ala mengetahui kha'inatal a'yun, ay khiyanataha allati hiya akhfa ma yaqa'u min af'alil zahir. Jadi apa hal yang paling rahasia dari anggota badan manusia, itulah yang disebut sebagai kedipan mata. Kedipan mata sini hal yang paling rahasia dari anggota badan manusia yang zahir. Itu pun Allah mengetahui kedipan mata manusia. Wa huwa al-isyaratu bil 'ain, yaitu isyarat dengan mata. Wa huwa al-isyaratu bil 'aini kadza qala Asy-Syarbini, dikutip dari Khatib Asy-Syarbini. Wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada, ay al-qulub, tersembunyi di dalam hati, minal azmi ala fi'lil maksiyati wa ta'ah. Mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia, yaitu keinginan untuk melakukan maksiat atau melakukan ketaatan. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Ta'ala mengetahui yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi dari itu. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ma makna sir, apa arti dari sir? Sir ini hal yang tersembunyi di dalam hati, disebut sebagai as-sirru. Maka sebutan nikah sirri itu nikah rahasia, nikah yang tersembunyi, nikah sirri. Tapi dalam pengertian di sini nikah sirri, nikah yang tidak tercatat oleh negara, bukan sir dalam artian sebut. Makna sirru ma tusirru fi nafsika, apa yang tersembunyi, apa yang rahasia di dalam hatimu, itulah disebut sebagai as-sirru. Wa akhfas sirru wa ma yuqihi Allah Ta'ala fi qalbika, dan hal yang lebih tersembunyi lagi itu adalah apa yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatimu, min ba'du wa la ta'lam annaka satahbisu bihi nafsu. Jadi ada as-sirru wa akhfas sirru. Sirru itu yang tersembunyi, selaku hal yang tersembunyi dalam hati. Akhfas sirru itu hal yang bahkan kita saja tidak tahu apa isi hati. As-sirru apa sih tersembunyi di dalam hati? Akhfas sirru rahasia yang ada dalam hati kita yang bahkan kita tidak mengetahui apa rahasia. Apa akhfas sirru itu? Ma yulqihi Allah Ta'ala fi qalbika, apa yang ditaruh oleh Allah dalam hati kita, min ba'du wa la ta'lam annaka satahbisu bihi nafsu. Apa yang ditaruh oleh Allah dalam hati kita dan kita tidak mengetahui bahwa hal itu ada di dalam hati kita. Li'annaka la ta'lam ma tusirru al-yawm, karena engkau tidak mengetahui apa yang tersembunyi hari ini di hatimu. Walam ta'lam ma tusirru ghadan, dan engkau tidak mengetahui apa yang tersembunyi dalam hatimu besok. Wallahu ya'lamu ma asrarta al-yawm wa ma tusirru ghadan. Allah Ta'ala mengetahui apa yang engkau rahasiakan hari ini, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang engkau rahasiakan di esok hari. Jadi sebegitu luas pengetahuan Allah Ta'ala atas diri kita. Bahkan apa yang belum kita ucapkan, Allah Ta'ala sudah mengetahui. Karena Allah Ta'ala mengetahui apa yang zahir, mengetahui apa yang batin, mengetahui apa yang sir, mengetahui yang akhfas sir, maka jaga atentas selaku di sini, jaga anggota badan pikiran kita, jangan sampai melenceng dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ba'dul masyayikh, berkata sebagian syekh, fa ila dawamal 'abidu 'ala hadzal dzikri, kalau para
para orang yang beribadah membiasakan membaca zikir ini, a'anahullahu ta'ala al-muraqabah, Allah ta'ala akan memberikan dia kedekatan. Allah ta'ala memberikan dia kedekatan kepadanya. Apa zikirnya itu? Wa huwallahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Nah, ini kita baca sebagai zikir untuk muraqabah, untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwallahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Kalau kita membaca zikir itu, a'anallahu ta'ala al-muraqabah al-madhkurah. Ini dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita membaca Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya. Nah, ini jadi takwa itu akan mengantarkan kita kepada kedekatan, kepada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk sampai kepada tingkatan cinta, tingkatan ihsan, kita harus selalu menjaga, memperhatikan hati kita, memperhatikan anggota badan kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang zahir, mengetahui apa yang batin dari diri kita. Waqad arsyada al-musannifu bidzalika al-'abidu ila an ya'tiya bi'ibadatihi 'ala al-wajhi al-akmali min ikhlasin wa faraghi qalbin min syawaghilid dunya. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa musannif ini pengarang kitab, yaitu Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, bahwa musannif atau Imam Ghazali telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana menyempurnakan, bagaimana melengkapi ibadah kita min ikhlasin, dengan keikhlasan, wa faraghi qalbin min syawaghilid dunya, dan mengosongkan hati dari kesibukan dunia. Jadi seperti yang ada di dalam aurat ini, umrun alal abdil faqirul qalibi bil imani wal amali wal ikhlas. Jadi kita beramal bukan menunggu niat kita bagus, beramal terus sambil memperbaiki niat. Karena menunggu niatnya bagus belum kita beramal, tapi beramal seluruhnya beramal sambil memperbaiki niat bil ilmi wal amali wal ikhlas. Kita tidak bisa beramal tanpa ilmu, kita harus beramal dengan ikhlas. Jadi bukan berarti kita ikhlas itu menunggu beramal setelah ikhlas. Kita beramal di situ sambil melatih hati agar ikhlas. Kadang-kadang kita menunggu ikhlas sebelum kita beramal. Tetapi amal itu harus didasari oleh ilmu. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Dan beramal itu harus kita lakukan dengan keikhlasan. Ikhlas itu tempatnya di mana? Ikhlas itu di dalam hati. Salah seorang ulama sufi mengatakan, kalau mau tahu ikhlas itu seperti apa, lihat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata ikhlas apa ini? Mengapa disebut sebagai suratul Ikhlas? Karena isi dari suratul Ikhlas itu adalah tauhidullah. Kita tauhid kepada Allah. Segala amalku, segala hidupku, segala matiku aku persembahkan untuk Allah. Ikhlasnya di mana? Semuanya tidak dilihat.
Jadi ikhlas ini terukur di bawah kita, dan kita tidak bisa menghukumi amalan orang ini ikhlas, ini tidak ikhlas, karena ikhlas ini di bawah kita. Ikhlas itu urusan kita dengan Allah Subhanahu. Jadi bukan berarti kita harus ikhlas lalu kemudian menunggu kita ikhlas baru kita beramal, beramal sih sambil memperbaiki niat kita. Bukan berarti kita menunggu niat kita bagus baru kita beramal. Bukan berarti kita menunjuk orang lain niatnya harus bagus baru kita beramal. Tapi kita beramal dulu baru memperbaikinya. Wa faraghi qalbi min syawagilid dunya, dan mengosongkan hati kita dari kesibukan dunia. Apakah boleh kita beribadah sembari mengharapkan upah dari manusia? Boleh. Tetapi upah tidak jadi tujuan utama. Apakah boleh jadi guru mau itu upah, mau itu tunjangan? Boleh. Tetapi upah dan tunjangan, gaji dan honor tidak jadi tujuan utama. Tujuan utamanya adalah li'ibtighai mardatillah, mengharapkan keridhaan Allah. Gaji, honor, tunjangan ini menjadi bonus. Berapa banyak orang-orang begini, semakin duit gajinya sini semakin duit letaknya. Karena sebab apa? Tujuannya memang dunia. Kalau tujuan kita sudah dunia, tidak rasa puas, selalu kurang. Gaji 1 juta kurang, gaji 5 juta kurang, gaji 10 juta kurang, gaji 20 juta kurang. Selalu ada rasa kurang. Kenapa? Karena tujuannya dunia. Tapi kalau tujuannya adalah ridha Allah, 5 juta alhamdulillah, 4 juta alhamdulillah, 20 juta sujud syukur alhamdulillah. Karena tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi memperbaiki niat sini bukan kita tujukan kepada orang lain, tapi temesa terperbaiki niat. Ini maksudnya Imam Ghazali sini. Bukan berarti kita mengkoreksi niat orang lain, tapi kita berusaha memperbaiki diri kita, memperbaiki niat kita. Sudah benar apa belum? Begini. Apakah kita sudah ikhlas? Apakah kita sudah mengosongkan hati kita min syawagilid dunya, dari kesibukan ini? Wa man tamakkana min tilkal muraqabah fi ibadatihi, dan barang siapa yang tetap istiqomah menjaga hatinya, menjaga anggota badannya di dalam ibadahnya, aliman bi annahu yunaji malikal mulk, dia tahu bahwa dia sedang bermunajat, sedang berdoa, sedang menghadap kepada malikal mulk, raja di raja Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah tahu bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah, raja di raja, ketika kita tahu bahwa amal kita tujukan kepada Allah, sang raja di raja, zahaba anhul waswasus sadiru anil jubli, maka hilang rasa waswas, hilang rasa gelisah, hilang rasa galau, as-sadiru anil jubli, yang sumbernya adalah kebodohan, ketidaktahuan akan Allah Ta'ala, bimazalikis syariah, dengan jalan-jalan syariah. Wa tadabbara ma'ani ma yaqul, dan dengan mentadabburi, merenungi makna-makna yang dikatakan oleh musannif. Fa idza kanat ibadatuhu kadzalik, kalau kita melaksanakan ibadat seperti yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, in fataha lahu fiha minal ma'arifi ma yaksuru an wasfihi kulli arifin, maka akan terbuka semua pengetahuan ma yaksuru an wasfihi kulli arifin, akan terbuka semua pengetahuan
yang belum pernah atau belum disampaikan oleh orang-orang yang arif atau orang-orang yang ahli. Ini kadang disebut sebagai ilmu laduni oleh Imam Ghazali, ilmu yang didapatkan tanpa belajar kepada guru, tapi didapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beribadah dengan cara seperti itu, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga anggota badan kita, maka akan terbuka bagi diri kita ma'arif, pengetahuan ma yaqsuru an wasfi kulli 'arifin, pengetahuan yang belum dimiliki atau tidak dimiliki oleh orang-orang yang arif. Fata'addaba ayyuhal miskin, ya, Imam Ghazali mengatakan kepada kita semua, fata'addab, maka beradablah, ta'addab, ya. Fata'addaba ayyuhal miskin, maka beradablah engkau wahai orang-orang yang miskin. Miskin di sini maksudnya dalam keadaan yang memprihatinkan. Fata'addaba ayyuhal miskin zahiran wa batinan, maka beradablah engkau wahai orang yang miskin, orang yang mengharapkan ridha Allah, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin, bil jawarihi wal qalbi, dengan anggota badanmu dan dengan hatimu, wa bi mahasinil akhlaq, dengan memperbaiki akhlakmu, wa bi mukhalafati muradatin nafsi, dan menjauhi dirimu dari keinginan nafsumu, al-manhi, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anha. Apa itu nafsu yang dilarang oleh Allah Ta'ala? Min hubbid dunya wal riyasah, dari cinta berlebihan kepada dunia dan cinta berlebihan kepada kekuasaan, fi mukhalatatin nasi wa fil infiradi bi nafsika, baik ketika engkau berkumpul bersama manusia maupun ketika engkau berada di dalam kesendirian. Jadi beradablah kita secara zahir dan batin kepada Allah dengan memperbaiki akhlak kita dan menahan nafsu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min hubbid dunya, yaitu nafsu cinta kepada dunia dan nafsu cinta kepada kekuasaan, baik ketika kita berkumpul bersama manusia maupun di dalam kesendirian kita. Fata'addaba ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yaday Allah Ta'ala ta'addubal abdi, beradablah kita kepada Allah Ta'ala ta'addubal abdi, adabnya seorang hamba. Bagaimana adabnya seorang hamba kepada tuannya, ay khadimil malik, bagaimana adabnya seorang pelayan kepada rajanya, awahidin min ra'iyatihi, bagaimana adab seorang rakyat kepada rajanya. Seperti itulah kita beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabnya seorang khadim, adabnya seorang pelayan kepada seorang raja. Ta'addubal abdil dalil, adabnya hamba-hamba yang hina, al-mudhnibi, yang berdosa, fi hadratil maliki, di hadapan raja-raja, ay mutawallis sultan, al-jabbar, yang menguasai, al-qahhar, alladhi qahhara ra'yatahu, fala yaqdiru ahadun ala daf'i muradihi. Al-qahhar itu yang memiliki kekuatan di mata hambanya, di mata rakyatnya, fala yaqdiru ahadun ala daf'i muradihi, dan tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa melawan keinginannya. Jadi beradablah kita semua di hadapan Allah, adabnya seorang pelayan kepada rajanya, adabnya orang yang hina, adabnya orang yang berdosa di hadapan Allah Ta'ala, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Jadi maksud dari Syekh Nawawi Al-Bandari ini, kita harus beradab sebagaimana dijelaskan Imam Ghazali, beradab di hadapan Allah Ta'ala sebagaimana adabnya seorang pelayan di hadapan seorang raja.
pelayan yang hina, yang penuh dengan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah seharusnya kita berada. Jangan kita tampakkan kesombongan kita di hadapan Allah, karena kita semua hanyalah seorang hamba yang penuh dengan kehinaan dan penuh dengan dosa. Di depan manusia kita boleh merasa diri kita baik, karena manusia tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati. Tetapi di hadapan Allah, karena Allah mengetahui apa yang batin dan yang zahir, tempatkan diri kita di hadapan Allah seperti seorang pelayan kepada Raja. Pelayan yang hina, pelayan yang penuh dengan dosa di hadapan Allah Al-Jabbar, Al-Qahhar, Allah yang menguasai dan Maha Kuat. Jadi dalam bentuk ta'ziman lillahi ta'ala, bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Maka berusahalah sekerasnya, berusahalah sekuat-kuatnya, alla yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafkiru haitsu amaraka. Nah, ini sebagai bentuk sindiran. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Maka berusaha sekuatnya Allah Ta'ala tidak melihat perbuatan buruk. Berusahalah sekuatnya Allah Ta'ala tidak melihat bahwa engkau meninggalkan perintahnya. Ayyudul rus'aka fi tafsili ijtinabil ma'asi wa tafsili ada'i ta'ah litasila ila nihayatil matlub. Usahakan jangan sampai Allah Ta'ala melihat kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Usahakan. Pertanyaannya, di mana di langit dan bumi ini tempat yang tidak dijangkau oleh pandangan Allah Ta'ala? Semua tempat, bahkan yang paling tersembunyi di dalam hati, Allah Ta'ala mengetahuinya. Wala yafkiduka haitsu amaraka wa lam taqdir ala dhalik illa bi an tuwazzi'a awqataka wa turattibu awzadaka min sabahika ila masaika. Jangan sampai kita kemudian luput dari apa yang Allah perintahkan. Jangan sampai kita lalai dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ubzul wus'ah, kerahkan kemampuan kita fi tahsili ijtinabil ma'asi, dalam menjauh, dalam menghasilkan atau dalam menjauhi apa yang Allah larang, yaitu perbuatan maksiat, wa tahsili ada'i ta'at, dan dalam melakukan ketaatan, litasila ila nihayatil matlub, agar kita sampai kepada nihayatil matlub. Apa yang kita cita-citakan, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam taqdir ala dzalik, dan kita tidak bisa melakukan itu, ai al-ijtihad atau perjuangan itu, illa bi an tuwazzi'a, kecuali kita membagi, ai tuqsima, atau memisah-misah, membagi, awqataka, membagi waktu kita, wa turattiba ayyadhifaka min sabahika ila masaika. Jadi kita tidak bisa melakukan perintah Allah secara utuh, secara sempurna, kecuali kita membagi waktu kita. Maka Imam Ghazali kadang membagi hari itu menjadi sejelo sini, jadi 3 waktu. Balu jam itu beribadah, balu jam itu bekerja, balu jam atau istirahat. Kata Imam Ghazali, kita tidak bisa sampai kepada apa yang kita cita-citakan, yaitu berjuang sesungguh-sungguhnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, berjuang sesungguh-sungguhnya untuk meninggalkan apa yang Allah larang, kecuali terbagi waktu sini dalam sejelo arah 24 jam, terbagi jadi 3.
belum jam terkadu bekerja, belum jam terkadu beribadah, belum jam terkadu beristirahat. Bagi waktu sih. Itu kata Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali mengatakan kepada kita untuk antuwazzi'a, membagi awqataka, membagi waktu kita min sabahika ila masaika, dari pagi sampai sore hari. Bagi waktu sih. Belum jam terkadu pergaulan, belum jam terkadu beribadah, belum jam terkadu istirahat. Kita ini apakah cukup belum jam terkadu pergaulan? Jam 9 datang anak kantor, bisa anak sekolah. Jam baru. Jam 9 itu boleh. Kadang jam 2, kadang jam 4. Pas 4 jam, pas 8 jam, baru jam. Setelah selesai pergaulan, beribadah. Belum jam sini terkadu beribadah. Setelah selesai beribadah, baru jam sisa sini terkadu beristirahat. Jadi terbagi-bagi, tidak ada waktu kita yang kemudian terbuang sia-sia. Bagi para santri, 8 jam dipakai untuk belajar, 8 jam dipakai untuk beribadah, 8 jam dipakai untuk beristirahat. Beristirahat boleh kita berolahraga, boleh kita mengisi dengan waktu yang lain. Kenapa kita harus membagi waktu itu? Supaya kita bisa benar-benar fokus, berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, fasgi ila ma yulki, maka cenderunglah kamu kepada apa yang aku sampaikan ilaika, kepadamu min awamirillahi ta'ala, yaitu cenderung kepada perintah Allah Ta'ala. Min hini tustayyiru, salah tadi. Min hini tustayyiru min manamika ila waqti rujuika ila mabji'ika hatta tanam. Maka pertama setelah kita membagi waktu, baru jam terkadu beribadah, baru jam terkadu beribadah bergawaian, baru jam terkadu istirahat. Fasgi ila ma yulki ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hini tustayyidu min manamika ila waqti rujuika ila mabji'ika hatta tanam. Maka kemudian setelah kita bagi, kita pelajari apa yang harus kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai kembali kepada tidur kita. Ini. Maka setelah itu Imam Abu Hamid Al-Ghazali memulai faslun fi adabil istiqoli minan naumi. Pasal-pasal adab bangun dari tidur. Kata beliau, kalau hal-hal yang sederhana doang bau tegawai dia, jangan mimpi untuk melakukan hal-hal yang berat-berat. Kalau dalam bangun tidur saja adab kita sudah salah kepada Allah, jangan berpikir untuk melakukan perintah Allah yang besar-besar. Maka beliau mulai pasal selanjutnya, faslun fi adabil istiqali minan naumi wa adabul lubsi. Ini pasal-pasal adab bangun tidur dan adab di dalam berpakaian. Ini kita baca sedikit. Fa'idha staiqadta i'aratal istiqal, kalau engkau bangun atau akan bangun dari tidurmu minan naumi litahsilil fadilatil uzma, untuk mendapatkan keutamaan yang mulia, fajtahid an tastayqidha qabla tulu'il fajri, maka berusahalah untuk bangun sebelum tulu'il fajri, sebelum terbitnya. Untuk apa? Litusalliya awal waktu, untuk salat di awal waktu. Lianna taklisa awla minat tanwir, karena yang gelap itu lebih utama dari yang terang.
anna al-insan idza syara'a fi sholati min awwalil waqti wa fi dzalika waqti zulmatun kanatil malaikatul laili hadirah. Karena manusia itu ketika ia sedang sholat pada awal waktu dan pada waktu itu sedang gelap, kanat malaikatul laili hadirah, malaikat malam sedang hadir. Idam taddatis sholat, kalau sholatnya diperpanjang bisa babi tartil karena membaca, tartil qiraat, membaca dengan qiraat, membaca dengan tartil hatta zahartau, sampai terbitnya cahaya, kanat malaikatun nahari hadiratan aidan. Jadi kalau kita sholat di awal waktu, malaikat malam hadir. Lalu kita baca Al-Quran dalam sholat sampai kemudian muncul terang, malaikat siang hadir, malaikat pagi. Arah dua malaikat menyaksikan kita sedang beribadah. Wa hum yashhaduna sholatahu, dua malaikat itu menyaksikan sholat kita. Wa aidan al-insanu ila syara'a fi salatihi subh min awali hadhihi al-waqti wa intadat al-qira'ah wa fi asda'i hadha al-waqti yanqalibu al-'alam min al-zulumati ila an-nur. Jadi apa ganjarannya sholat di awal waktu? Sholat di awal waktu, sholat kita disaksikan oleh malaikat malam sampai kemudian terbit matahari, sholat ibadah kita disaksikan oleh malaikat nahar, malaikat siang, sehingga dua malaikat menyaksikan ibadah kita. Fazulumatu munasabatun lil maut. Yang namanya gelap itu adalah perumpamaan dari maut, dari kematian, wal adab dan ketiadaan. Wattau munasabatun lil hayat, dan terang itu adalah perumpamaan dari kehidupan, wal wujud dan keadaan. Fal insanu lama qama min manamihi, dan manusia itu ketika ia bangun dari tidurnya, faka'annahu intaqala minal mauti ilal hayat, maka seakan-akan ia sedang berpindah dari kematiannya menuju kehidupannya. Jadi dengan si uras lengan tinduk di sini seperti ia berpindah dari maut ilal hayat, dari kematiannya menuju kehidupan. Wa minal adami ilal wujud, dari ketiadaannya menuju keadaannya. Wa minas sukuni ilal harakah, dari diamnya menuju geraknya. Wa hadhil halatul ajibah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tashhadul uqul bi annahu la yaqdiru ala hadha at-taqlid illa al-khaliq bil hikmah. Jadi kalau kita merenungi ini, ketika tauras dengan tidur bangun tidur pagi menuju sholat subuh, kita melihat manusia sedang berpindah dari kematiannya menuju kehidupannya, berpindah dari ketiadaan menuju keadaannya, berpindah dari diamnya menuju geraknya. Maka kemudian tasyhadul uqul, akal kita bersaksi, la yaqdiru ala hadha taqlid, tidak ada yang bisa membuat perubahan ini kecuali Allah al-Khaliq bil hikmah, Allah dengan hikmah. Perubahan-perubahan dari gelap menuju terang, dari mati menjadi hidup, dari ada, dari tiada menjadi ada, dari diam menjadi bergerak, itu adalah bukti bagi akal manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala yaqdiru ala hadha taqdir, yang menciptakan, yang berkuasa atas segala perubahan. Dan dilanjutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, fahina idin yastanirul aqlu bi nuri hadhihi al-ma'rifah wa yatakhallasu min maradi qalbi.
ketika akalnya sudah terbuka, cahaya masuk ke dalam akalnya dengan cahaya pengetahuan akan Allah Subhanahu wa taala, wa yatakhallasu min maradi qalbi, dia selamatlah dari penyakit hati. Fa inna aktsaral khalqi waqa'u fi amradil qulub. Maka karena ketika kita bangun dan kita akal kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang membangunkan kita, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yatakhallasu min maradi qalbi, itu menjadi obat dari penyakit hati kita. Ini muntauras itu kita bayangkan Allah taala menghidupkan kita setelah mematikan kita, mengadakan kita setelah meniadakan kita, Allah Ta'ala menggerakkan kita setelah mendiamkan kita, maka kita selamat dari penyakit hati. Fa inna aktsarul khalqi waqa'u fi amradil qulub, bahwa sesungguhnya banyak manusia itu terjangkit penyakit hati, wa hiya hubbud dunya, yaitu penyakit hati itu adalah cinta dunia, wal irsu, rakus, wal hasadu, iri dan dengki, wat tafakur, sombong, wal anbiya'u kal atibba, dan para nabi itu laksana para dokter, para tabib, al-hadikin, yang cerdas, yang pintar, hamilu umamahum ala syuru'i fi ta'ati wal ubudiyah min awali waqtil qiyami minan naum. Karena nabi-nabi itu orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, maka dia memerintahkan umatnya untuk bangun qabla tulu'il fajri, untuk menyembuhkan penyakit hati. Li'annahu mimma yaqau fi izalati hadzal maradi. Kita diperintahkan untuk bangun qabla tulu'il fajri, bangun pada sebelum terbitnya fajar. Kita diperintahkan untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, yang mengadakan kita setelah meniadakan kita, untuk menyembuhkan hati kita. Dan para nabi itu adalah para tabib, para dokter yang cerdas. Hamilu umamahum, dia memerintahkan umatnya, membawa umatnya kepada syariat, kepada ketaatan, kepada ibadah, min awwali waqtil qiyami minan naum, sejak awal saat bangun dari tidur. Di annahu mimma yanfa'u bi izalati hadzal maut, itulah yang kemudian mengangkat penyakit hati. Wal yakun awwal ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullah ta'ala, dan jadikan apa yang pertama kali terlintas, apa yang pertama kali muncul ketika bangun dari tidur di dalam hati dan lisan kita adalah zikrullah ta'ala, zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hal yang kecil seperti ini saja tidak bisa kita lakukan, maka jangan pernah bermimpi untuk melakukan perintah Allah yang berat. Ya. Waliyakun awwal ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullah ta'ala. Jadikan zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu menjadi apa yang terlintas pertama kali dalam hati kita dan dalam lisan kita, sesuai dengan khabar di khabar Bukhari, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqilu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, setan itu mengikat ujung rambut salah seorang di antaramu, ila huwa nama talata wahid. Yang
yaqidu syaitanu ala qafiyati rasi ahadikum idza wa nama talatal qadim. Syaitan mengikat ujung rambut salah seorang di antaramu ketika tidur 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin, dia memukul pada setiap ikatannya, menepuk-nepuk pada setiap ikatannya dan mengatakan makanan. Apa arti makanan sini? Tetaplah tidur. Alaika lailun tawilun, bagimu malam yang panjang. Farqud fa'istay, farqud. Yadribu ala kulli uqdatin makanan. Dia memukul setiap ikatan sambil mengatakan tidur, masih panjang. Alaika lailun tawilun, masih panjang, tidur. Fa in istayqidha, lalu ketika salah seorang di antaramu itu bangun, zakirallah ta'ala in halat uqdatun. Ketika bangun mengingat Allah, lepas satu ikatan. Fa in tawadda'a in halat uqdatun. Setelah bangun berwudu, lepas 2 ikatan. Fa in shalla in halat uqdatun kulluha. Setelah melaksanakan sholat, lepaslah 3 ikatan syaitan itu. Fa asbaha nasyidan thayyiban nafsi. Kita menjadi segar, jiwa kita menjadi segar, menjadi sehat jiwa kita. Wa illa, kalau tidak seperti itu, asbaha khabithan nafsi, jiwa kita menjadi rusak, kaslana, menjadi malas. Kalau kita tidak melakukan itu, ikatan itu tetap terikat dan kita menjadi malas, jiwa kita menjadi rusak. Jadi ketika manusia tidur, sabda Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, setan mengikat 3 ikatan. Dan dia menepuk-nepuk ikatan itu sambil mengatakan tidur. Kalau masih panjang, subuh masih jauh. Tapi ketika kita bangun mengingat Allah, lepas satu ikatan. Kita berwudu, lepas 2 ikatan. Kita menunaikan ibadah salat, lepaslah seluruh ikatan. Dan kita menjalani hari kita dengan nasyidan thayyiban nafsi, dengan jiwa yang segar, dengan jiwa yang sehat. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan menjalani hari dengan malas-malasan, kita menjalani hari dengan buruk. Faqul inda dzalika, maka katakanlah ketika engkau bangun dari tidurmu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kami, membangunkan kami, ba'dama amatana, setelah matinya kami, setelah tidurnya kami, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami akan kembali, minal qubur lil jaza, pada kubur. Lil jazai rubiya ada tahmid al-Bukhari dan Hudzaifah wa billah. Ada juga yang menambahkan dengan asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azamatu was sultanu lillahi wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azamatu was sultanu lillahi wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ada juga yang menambahkan dengan doa Allahumma bika asbahna wa
nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an najtari'a fihi su'an aw najurrahu ila muslim aw yajurrahu ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Ini doa-doa yang kita ucapkan ketika bangun tidur. Kalau susah untuk dihafalkan, cukup membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sebenarnya masih doa-doa yang diucapkan yang boleh pensyarat dari kitab Bidayatul Hidayah, yaitu Syekh Nawawi Al-Albani. Di doa-doanya ketika mungkin kitab yang kita gunakan Syarah Bidayatul Hidayah. Kalau yang bagikan lewat Word ada dalam bentuk PDF, itu juga sama dengan kitab ini, tapi dalam bentuk yang berbeda. Ada yang hanya menerjemahkan matannya saja, yaitu Bidayatul Hidayahnya saja tanpa syarahnya. Yang lihat di grup sini itu Bidayatul Hidayah yang diterjemahkan tanpa syarah penjelasan, hanya matannya. Kalau dalam bentuk syarah itu ada tambahan penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Albani. Beliau menambahkan doa-doa yang lain sini. Kita akan bahas doa-doa ini pada pertemuan yang akan datang. Fa idza ladista siyabaka fanwi bihi. Ketika engkau memakai pakaianmu, hendak menggunakan pakaianmu, fanwi bihi imtithala amrillah ta'ala, maka berniatlah untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Apa perintah Allah Ta'ala? Fi sitri auratika, menutup auratmu. Wahdar ayyakuna qasduka min lubsi libasika, dan hindarkan, jauhkan darimu niat-niat menggunakan pakaian itu mura'ah. Apa mura'ah itu? Pamer. Mura'atul khalqi fatahsar. Jangan niatkan memakai baju itu untuk pamer, maka engkau akan merugi. Nah, kadang dengan mama ngadu kere harus kita merek lagi. Betul berarti mana merek Mangga, Wadimor, tutupan lagi. Menjuara dunia harus kita mereknya juara dunia. Apollo terbang, apa balik? Apakah boleh? Boleh saja. Tapi niatkan memakai baju, memakai sarung, memakai pakaian, niatkan fi sitri auratika, untuk menutup aurat. Mendengar ini kadang kan jilbab lemah, ampun gitu. Model jilbab mungkin. Jadi jangan niat kita menggunakan pakaian itu mura'atul khalqi, untuk pamer, fatahsar, maka kita akan niatkan menggunakan pakaian itu imtithal amrillah ta'ala, untuk melakukan perintah Allah, fi sitri auratika, untuk menutupi aurat. Nah, tapi dalam penjelasannya Syekh Nawawi Al-Albani menambahkan, fatahlika amma law qasadta bi lubsi thiyari wan na'li wa nabi dzalik ayyakuna laka ta'zimun indan nas, ay mahabbatun indal masyayikh wal a'immah litatamakkan min ta'yidi madhabi ahli al-haq. Jadi boleh kita menggunakan baju yang bagus, boleh kita menggunakan baju yang rapi, ta'zimun indan nas, untuk menghormati manusia. Harap kamu datang kita ngadu kos dalam doa dengan tujuan supaya dia riak, dia pamer, dia ngeluh.
Arak tamu nenek ngadu apa? Singlet. Nenek ngadu singlet. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, boleh menggunakan baju yang bagus, takzimun indan nas, untuk menghormati manusia, au mahabbatun indal masyayikh, untuk menghormati atau sebagai bentuk cinta kepada guru. Para santri gunakan pakaian yang rapi, gunakan pakaian yang bersih, itu boleh. Wal a'immah, dan di hadapan para pemimpin kita harus menggunakan pakaian yang rapi. Litatamakkan min ta'yidi madhabi ahli haq, untuk menunjukkan kebenaran mazhabnya ahli haq atau orang-orang yang benar. Jadi jangan mau kalah di hadapan orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang tidak benar doang rapi pakaian, ngadu jas, ngadu dasi, ngadu pokoknya keren gitu. Maka kita jangan mau kalah. Kita gunakan pakaian yang rapi, pakaian yang bermartabat, pakaian yang tidak merendahkan mazhab ahlul haq, orang-orang yang benar. Wa nashril ilmi, atau dalam menjelaskan atau menyebarkan ilmu. Haddin nasi 'alal ibadah, mengajak manusia untuk beribadah. La li syarafi nafsika, tapi bukan untuk memuliakan dirimu, tapi memuliakan orang-orang lain. Min haitsu hiya wala dunya, bukan untuk tujuan dunia, tanaluha, yang dengannya engkau memperolehnya. La sara dzalikal amru khairan wa sara fi hukmi a'malil akhirah, li anna hadhihi niyatun mahmudatun la yadkhulu syai'un minha fi badir riya. Kalau niat kita untuk menghormati manusia, menghormati tamu yang datang, niat kita untuk menghormati para guru, niat kita untuk menghormati ilmu yang kita miliki, niat kita untuk menghormati pemimpin, bukanlah niat-niat itu masuk kepada niat riya. Jadi boleh kita berniat menggunakan baju ta'zimun indan nas au mahabbatun indal masyayikh wal a'immah, ditatamakkan min ta'yidi madhabil ahli haq. Boleh kita berniat seperti itu. Kama qala al-Ghazali, qala ma'lumu yanbaghi an yakuna al-ulama wa talibul ilmi fi zamanina hadha ahsanu thiyaban wa a'zamu amamatan wa awsa'a akmaman minal juhala'i. Harus orang-orang yang berilmu itu pakaiannya lebih bagus, lebih rapi, dan lebih bersih dari orang-orang yang tidak berilmu. Masalahnya sekarang orang yang berilmu kadang-kadang berpakaian biasa-biasa saja. Sehingga apa? Orang lebih mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut orang yang jahil, tapi karena bungkusnya bagus, dia dianggap berilmu. Kita orang yang berilmu jangan mau kalah kepada orang-orang yang tidak berilmu, seperti yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang bagi ayakuna ulama, maka haruslah para ulama wa talibul ilmi, dan para penuntut ilmu fi zamanina, pada zaman kami ini, ahsanu thiyaban, menggunakan pakaian yang terbaik, wa a'zamu amamatan wa awsa'at maman, meluaskan lengannya. Jadi mana jubah ini harus dengan jubah si paling bagus, jubah si paling bersih, li'alla yastakhifan nasu bil ilmi wa ahli, supaya orang-orang tidak menyepelekan para ahli ilmu dan tidak menyepelekan ilmunya. Maka wajib orang-orang yang berilmu itu memakai pakaian yang terbaik, supaya orang-orang tidak menyepelekan ilmu dan tidak menyepelekan ahli ilmu. Zaman sekarang ini orang-orang tertipu dengan bungkus. Ini kadang bungkusnya bagus, isinya ternyata buruk. Tapi bukan berarti kita yang berilmu ini tidak memperhatikan bungkus. Harus tetap kita berpakaian si bagus dalam rangka menghormati ilmu dan menghormati ahli ilmu.
menghadap kepada guru. Yang diutamakan adalah adab. Adab itu sebagai penghormatan kepada guru sekaligus kepada ilmunya. Jadi penghormatan kita kepada guru bukan hanya yang lebih tua, bukan hanya karena dia mengajarkan ilmu, tetapi yang kita hormati juga ilmunya. Makanya al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atasnya ilmu. Untuk apa kita punya santri yang berilmu tapi tidak beradab? Tapi lebih baik lagi kita punya santri yang beradab dan juga berilmu. Nah, ini dalam hal berpakaian, dalam hal bangun tidur, dan ketika berpakaian. Maksudnya apa? Imam Ghazali menjelaskan ini. Maksudnya adalah yang namanya ketaatan itu dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Kalau hal-hal yang kecil saja berat bagi diri kita untuk melakukan, maka jangan bermimpi untuk melakukan perintah Allah yang besar. Mulai dari bangun tidur, qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar, kita bangun langsung ingat kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lalu kemudian kita ambil wudu, kita sembahyang sampai kemudian terbit matahari. Kita perpanjang zikrullah, kita perpanjang salawat kita, kemudian kita menunaikan salat sunnah isyraq. Yang mau lanjutkan salat duha boleh. Karena dengan melaksanakan itu amalan kita disaksikan oleh malaikatul lail, oleh malaikat malam, disaksikan juga oleh malaikatul nahar. Nah, takdir dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas babu adabi dukhulil khala, bab adab-adab masuk ke dalam kampus